ini model bumi datar ini loh. Aku sih belum mau membenarkan 100% ini, tapi ini lebih logis daripada heliocentric. Lebih logis, jauh lebih logis beneran. Kalau di sini, ini yang beredar itu mataharinya, buminya tetap, tuh kan? Nih itu Indonesia tuh. Ini kasih kayak gini bisa. Tuh, tuh. Nanti kembali ini. Kalau jamnya kayak gini, berarti kembali semula tuh. Dan ini selain yang beredar mataharinya itu sesuai. Memang kalau di Al-Quran itu matahari yang beredar, bukan bumi berotasi, itu enggak ada itu. Di Al-Quran enggak ada. Ini lebih logis. Apalagi ini nih. Itu yang pertama. Yang kedua, ini garis edar matahari itu di sini memang selalu beda-beda ini. Selalu beda-beda. Nih. Ini tanggal bulan 4 19 ya. Ini nanti 20 Juni itu matahari paling ke utara ini. Dari utara itu ke titik ini nih. Nah, utara ke titik ini, kutub utara. Tuh, itu makin mendekat ke titik utara. Kamu pun nanti akan lihat itu sampai bulan Juni ini, tak pantai lagi ya nih. Sampai bulan Juni ini namanya titik balik utara ini. Ini udah bulan 5. Tuh. Itu makin ke utara terus tuh. Tuh, itu bentuk. Nah, ini kalau pelannya ini. Tuh. Nih tanggal 6. Bulan 6 ini udah bulan 6, tanggal 4. Nih tak banter ini 5, 6, 7, 8 sampai tanggal 21. Itu namanya titik balik utara itu. Tuh. Itu. Tuh bentuk malamnya tuh. Kayak gini. Jadi nggak selalu setengah-setengah lempeng kayak di bumi bulat dengan rotasi revolusinya. Kalau itu aku yakin 100% itu salah. Karena bertentangan dengan dalil nih. Ini tanggal 21. Nah, 21 ini. Ini namanya titik balik utara. Jadi matahari posisi paling utara itu di sini. Nah, paling selatan itu di mana? Paling selatan itu ketika tanggal 21 Desember. Nih, saya ganti nih. Ini kan bunyinya kayak gini nih, mataharinya. Iya enggak? Nih, ini kalau 21 Desember ini. 21 berarti 12 Desember day 21. Ini kita select. Tuh, matahari di sini. Tadi di sini kan? Sekarang di sini. Artinya apa? Matahari di selatan. Kalau kayak gini. Jadi selatan itu ke arah bawah ini nih, selatan. Utara ke arah atas. Jadi sangat logis kayak sekarang ya. Kemarin saja ketika tangga mulai Desember kan matahari di sebelah selatan kita itu, kita di Indonesia, iya nggak? Nah kalau sekarang nih, ini sekarang tanggal 3.30 itu matahari agak condong ke utara kita itu, di sebelah utara kita, karena sudah melewati Khatulistiwa. Nih ya kan, sesuai kan? Ini Khatulistiwa ini Kalimantan, ya enggak? Itu pas Khatulistiwanya kemarin tanggal 21 Desember. Sorry, tanggal Maret. 20 Maret, tanggal 20 Maretan itu, 20 sampai 21 Maret itu pas Khatulistiwanya. Nah, setelah pas Khatulistiwa, sekarang itu dia matahari terbitnya itu selalu ke utara terus sampai nanti perkiraan sampai tanggal 21 Juni yang disebut titik balik utara itu di situ. Nanti kita lihat matahari itu condongnya ke utara terus setiap jam 12 siang ya. Itu hari ini dengan besok itu lebih utara besok. Nanti besoknya lagi lebih utara lagi. Itu berlaku sampai tanggal 21 Juni. Oke. Nanti setelah tanggal 21 Juni kembali lagi ke selatan terus sampai Desember. Oke. 21 Desember. Nanti dari 21 Desember ke utara terus sampai 21 Juni lagi itu gitu. Nih. Ini lebih logis. Yang bikin aku salut dengan ini pertama ya, ini nggak bertentangan. Aku sendiri kalau aku pribadi ya belum melihat ini bertentangan dengan Al-Quran yang mengatakan nih, contoh surat Ibrahim ayat 33.
Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Iya enggak? Matahari yang beredar, bukan matahari diam, enggak. Terus kalau dia mengatakan iya matahari memang beredar tapi melalui galaksi, bullshit itu, udah bullshit itu. Beredar seperti ini, ya beredar seperti yang kita lihat gitu loh setiap hari, ya kan, dari barat ke timur. Tuh ayat-ayatnya beredar semua. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, ya enggak, kita lihat kan. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu, ya kan? Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, ya enggak? Tuh, di sini pun orbitnya banyak. Tuh, orbit matahari enggak tunggal itu. Setiap hari itu berbeda-beda, ya kan? Hari ini senantiasa menuju ke utara terus. Tuh, dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, ya enggak? Agar kamu tahu apa? Agar kamu tahu bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, apa urusannya dengan keliling Bima Sakti? Apa urusannya? Enggak ada kan? Berarti seperti kita lihat. Kalau kita lihat itu apa? Matahari itu kan terus kayak hari ini barusan aku bilang, itu akan mengarah ke utara setiap harinya. Orbitnya itu ke utara sampai titik balik utara tanggal 21 Juni, ya kan? Terus nanti setelah tanggal 21 Juni dia ke selatan terus, dan titik balik matahari paling selatan itu tanggal 21 Desember kurang lebih ya, 20 sampai 21 Desember. Nanti itu titik baliknya. Nanti bulan Maret sama September itu dia tepat di khatulistiwa, gitu loh. Oke, itu yang kita lihat setiap hari. Artinya apa? Artinya kalau kamu mau berpikir jernih, ya, oke, itu bukan waktu satu tahun itu lamanya bumi berevolusi, bukan. Oke, tapi apa? Tapi itu lebih tepatnya ya, lebih masuk akalnya ya, 1 tahun itu waktu yang dibutuhkan matahari dalam beredar dari titik balik utara, oke, dari titik balik utara ke titik balik selatan, kemudian kembali lagi ke titik balik utara, itu 1 tahun. Oke, jadi mulai 21 Juni, oke, dia terus sampai ke titik balik selatan, oke, sekitar 180 sekian hari, kemudian kembali lagi ke utara, ke titik balik utara lagi. Oke, nah itulah 1 tahun Syamsiah. Itu ngitungnya itu sebenarnya, kamu nggak usah ketipu. Sampai tanggal berapa? Yaitu sampai Juni lagi, yang waktunya mungkin kurang lebih 364 hari atau berapa itu. Itu mereka sebenarnya ngitungnya dari sini, dari titik-titik matahari. Makanya mereka bisa mengatakan tanggal sekian matahari posisi di sini, tanggal sekian matahari di sini. Itu bukan karena bukan karena revolusi bumi, bukan, jelas bukan. Itu karena garis edar matahari yang mereka amati. Kamu ditipu oleh mereka, udah. Jadi yang diam itu apa? Yang diam itu bumi, udah. Seperti yang kita rasakan jelas-jelas, bumi diam. Yang beredar apa? Yang beredar matahari seperti yang kita lihat, udah. Bahkan garis edar itu berbeda setiap hari. Bahkan mereka sendiri yang mengatakan. Anehnya apa? Anehnya mereka pun
Walaupun mengatakan matahari diam atas bumi dan buminya berevolusi, mereka sendiri mengatakan ada titik balik utara matahari, titik balik selatan matahari. Kan lucu, ya nggak logis sudah. Sementara mereka mengatakan buminya yang berotasi dan berevolusi. Udah kacau itu. Teori rotasi dan revolusi kacau balo. Yang benar apa? Yang benar sebagaimana di Al-Quran. Matahari dan bulan beredar pada garis edarnya. Oke, tempat orbitnya banyak sebagaimana yang dijelaskan di Al-Quran. Nih, sama ini. Dialah yang menjadikan matahari bersinar. Oke. Dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Artinya tempat orbitnya beda nggak? Satu apa banyak? Ya banyak namanya sih tempat-tempat orbitnya. Berarti kan lebih dari satu. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nih di surat Ar-Rahman juga sama ini. Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Iya enggak? Sangat jelas ini. Dua timur itu menurut ulama itu ya tempat terbit. Dua barat itu apa ya? Tempat terbenamnya matahari. Kan? Nah, ini yang kita lihat itu. Tempat terbit dan tempat terbenamnya matahari itu setiap hari berbeda. Bahkan terjadi fenomena analema. Dan ini lebih logis, aku mengaku ini. Ini model seperti ini lebih logis dibandingkan yang selama ini kita lihat. Bumi mengelilingi matahari, itu konyol, itu jelas, itu pasti salah, aku yakin. Terus matahari diam, nggak bisa. Tuh ini gerakan bulannya itu nih. Tuh bulan tes. Ini fase-fase bulan. Nggak tahu kenapa aku melihat ini jauh lebih logis. Tuh ini siangnya seperti ini, nggak selalu satu garis lurus. Oke. Ini kalau mau dikembalikan sekarang ini. Nah, klik ini tanggal 30 Maret pukul 12.19. Oke. Posisi bulan sedikit di sebelah barat, sedikit di sebelah timur. Maaf, sebelah timur matahari. Kamu lihat aja sekarang. Bulannya pun sekarang di sebelah timurnya matahari kan. Dan matahari untuk kamu yang di Pulau Jawa sekarang sudah condong ke barat sedikit tuh. Atau bahasa hadisnya itu kalau waktu sholat duhur itu ketika matahari telah tergelincir ke barat, kurang lebih kayak gitu. Ada dalil yang kayak gitu. Ini lebih logis ini. Nah, ini siang yang kelihatan, ini yang hitam malam. Ini sangat-sangat lebih logis dibandingkan rotasi dan revolusi. Bumi muter-muter mengelilingi matahari, udah muter berevolusi lagi. Sekali putaran, kamu tahu sekali putaran bumi itu menempuh orbitnya berapa? Menempuh orbitnya itu 64 kali lipat dari rotasinya. Hancur bumi kayak gitu udah. Itu kayak ban Innova diseret ini, kebetulan aku lagi di mobil Innova ini. Kayak ban Innova diseret. Oke, sekali gelinding bannya dia itu bisa menempuh jarak nyampe 128 meter, lebih jauh dari stadion Old Trafford itu. Ini nggak masuk akal itu. Stadion aja paling 100 sampai 110 meter itu jarak gawang ke gawang. Ini mobil sekali gelindingan 128 meter, hancur nggak kira-kira mobilnya? Ya hancur. Begitu juga itu bumi ketika rotasi dan revolusi, sekali keliling, bumi sekali keliling itu menempuh orbitnya itu 64 kali lipat itu dari kelilingnya, keliling bumi. Kalau kamu mau ngitung, jelas nggak masuk akal, hancur. Apalagi apa? Apalagi gerakannya gerakan kaku, giroskopik, remuk udah. Kok masih dipercaya kayak gitu? Itu bertentangan dengan dalil itu. Apalagi kalau kamu percaya itu, percaya matahari tingginya bukan main. Matahari tingginya bukan main, besarnya bukan main. Sementara bumi yang jelas-jelas luas
dikatakan kecilnya bukan main, udah kebalik semua itu bukan teori sains, itu sebenarnya teori yang mau hanya sebatas mau membesarkan matahari, mau mengagungkan matahari. Itu kepercayaan seperti itu. Kalian orang umat muslim nggak usah percaya itu udah. Oke, yang pasti itu bumi